Halo, hari ini aku Apoteker Laila mau sharing pengalaman sekaligus mau edukasi ke teman-teman semua, ke para orang tua. Akhir-akhir ini kita tahu banyak sekali kasus gondongan. Jadi kebetulan anakku sendiri juga kemarin 2 minggu kemarin baru kena gondongan, baru sembuh gondongan. Jadi apa sih gondongan itu? Gondongan itu adalah infeksi yang disebabkan oleh virus. Virusnya itu golongan paramyxovirus. Nah, infeksi ini itu biasanya itu menyerang ke kelenjar parotis atau kelenjar air liur yang ada di sini. Makanya nama lain dari penyakit ini itu adalah parotitis. Artinya ada infeksi atau peradangan di kelenjar parotis. Nah, apa saja penyebabnya? Jadi penyebabnya itu kita kontak atau kita kena percikan droplet dari penderita. Jadi misal ketika kita ngobrol berdekatan, kita kena droplet waktu bersin atau ketika batuk. Kemudian faktor resiko dari penyakit ini itu apa? Jadi anak usia 2-12 tahun. Makanya kita ketahui banyak sekali pasien-pasien yang terkena gondongan ini itu merupakan pasien anak-anak. Kalau untuk dewasa mungkin bisa terkena. Jadi misal ketika daya tahan tubuh kita juga lagi menurun. Kemudian orang-orang yang belum mendapatkan vaksin MMR. Nah, MMR itu vaksin untuk pencegahan dari gondongan itu sendiri. Nah, gejala dari penyakit ini itu apa sih? Gejalanya pertama pasti demam ya, karena kita ada infeksi demam. Demamnya itu biasanya 39 derajat ke atas. Kemudian beberapa hari kemudian disertai dengan bengkak di sini sekitar, bukan di pipi ya, kalau pipi cabi, tapi kalau ini jadi di sini di sekitar telinga dan di sini di leher. Kemudian yang pasti juga menurun nafsu makannya. Kenapa ya? Karena kita rasakan sendiri ya, untuk membuka mulut, gak usah membuka mulut lah, kita diem aja kesakitan, apalagi kita harus mengunyah makanan, pasti nafsu makan menurun. Kemudian letih lesu ya, pasti seperti itu. Kebetulan yang dirasakan anakku kemarin itu perjalanan penyakitnya seperti ini. Dia hari Sabtu jadi kontak dengan penderita, kemudian dia baru menimbulkan gejala panas itu di hari Jumat minggu berikutnya. Artinya baru 1 minggu setelah dia terpapar, itu dia baru menimbulkan efek demam, bengkak, dan lain-lainnya. Cuman untuk gejala yang dia nafsu makannya menurun, dia itu dari hari Senin sudah nafsunya menurun. Meskipun belum ada demam, belum ada bengkak, tapi nafsu makan dia sudah sangat-sangat drastis menurun. Kemudian bagaimana pengobatan ketika kita sudah terkena penyakit ini? Yang pertama, pastikan harus istirahat, isolasi, tidak boleh keluar, karena penyakit ini itu sangat menular, sangat amat menular. Sebenarnya dia sudah bisa menularkan itu ketika dia belum timbul gejala, tapi kan kadang kita nggak ngerti ya. Nah, jadi sebisa mungkin ketika sudah ada gejala, masih bengkak, meskipun sudah tidak demam, cuman tinggal bengkaknya aja, minta tolong sabar, jangan keluar-keluar dulu. Jadi biasanya penyakit ini tuh paling tidak kita harus isolasi di rumah 2 minggu. Jadi ya orang tuanya, anaknya juga harus sabar di rumah, jangan keluar-keluar. Jangan meskipun sudah dirasa sudah tidak demam, sudah enakan, janganlah keluar. Kita antisipasi, kita tidak mau menyebarkan penyakit ini ke mana-mana. Kemudian ketika sakit, yang kedua pastikan tidak mau makan, tapi ya bagaimana caranya, harus tetap asupan itu masuk. Ya kita antisipasi dengan
ngasih makan yang lembut-lembut, misal bubur atau sup atau yang lembut-lembut pokoknya, karena kan pasti sakit ya untuk dipakai mengunyah. Kemudian ini yang aku lakukan kemarin karena anakku panas. Ya, disclaimer lupa, sebenarnya penyakit ini penyakit yang self-limiting disease, artinya tidak ada obat khusus untuk menyembuhkan, tapi dia sembuh sendiri ketika daya tahan tubuh kita sudah naik. Jadi dia bisa sembuh sendiri. Pengobatannya itu ya pengobatan untuk mengatasi gejala-gejala. Nah, yang pertama tadi istirahat, kemudian makan makanan yang lunak. Nah, yang ketiga, kalau demam ya dikasih paracetamol. Kemudian yang keempat, untuk mengatasi bengkaknya ini bisa dikompres, kompres air hangat atau kompres air biasa ya, bukan air es ya, itu. Tapi pengalaman kemarin anakku nggak mau dikompres karena dia ya tidak senang aja dikompres, sering aku kompres tapi tidak mau. Nah, kemudian aku kemarin cara mengatasi yang lain untuk bengkaknya itu aku pakai salep namanya Zambuk ya, gambarnya seperti yang di atas ini. Nah, alhamdulillahnya kemarin anakku nggak terlalu yang besar, tapi dia dua-duanya itu bengkak. Jadi ada mungkin anak yang satu aja yang sisi yang bengkak, tapi kemarin anakku dua-duanya bengkak. Kebetulan dia itu mulai bengkak itu hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu udah mulai kelihatan kempes. Nah, ini gambaran di hari Seninnya, dan di hari Selasanya dia udah benar-benar kempes. Ya Rabu ya mulai benar-benar kempes, karena di hari Selasa itu masih ada sedikit sekali. Itu sharing dan edukasi dari aku kali ini. Sampai ketemu di sharing dan edukasi yang lainnya. Makasih.